Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah saham bagus ini berpotensi multi-bagger? Saham ini merupakan salah satu saham growth company yang menarik untuk di-hold dalam jangka panjang. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Dan nanti di akhir video akan ada kesimpulannya. Untuk itu, nonton hingga selesai. Nah, pada saat ini kita akan membahas satu saham dengan nama EPMT atau PT Encephal Putra Mega Trading. Saham ini merupakan salah satu anak usaha dari PT Kalbe Farma atau KLBF. Untuk detail lengkapnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Kita masuk kepada struktur pemegang saham. 92,4% dimiliki oleh PT Kalbe Farma sebagai pengendali dan hanya 7,5% saja saham yang ada di masyarakat. Nah, untuk komposisi top manajemen, ada satu direksi yang punya kepemilikan saham perusahaan meskipun dengan nominal yang tidak terlalu signifikan. Sekarang kita masuk kepada probabilitasnya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung mengalami peningkatan pada bulan April dengan probabilitas 78%. Sebaliknya, pada bulan Agustus saham ini cenderung mengalami penurunan di mana probabilitas kenaikan hanya 11%. Untuk bulan Februari sendiri, hingga video ini dibuat, harga sahamnya sudah naik 0,73%. Oke, sekarang kita masuk kepada laporan keuangan Q3 2022-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa total aset perusahaan berjumlah 10,16 triliun rupiah. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritasnya berasal dari saldo persediaan sebanyak 3,5 T yang naik dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan piutang usaha pihak ketiga sebanyak 3,6 triliun rupiah. Hal ini menarik karena tentunya perusahaan ini memiliki cadangan kas dalam bentuk piutang usaha dan persediaan yang bisa dikatakan cukup besar. Sebaliknya, untuk saldo kasnya sendiri hanya 539 miliar saja. Angka ini mengalami penurunan yang sangat besar dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, jika kita membandingkan saldo kas yang hanya 500-an miliar dengan total liabilitasnya yang berjumlah 3,2 triliun, artinya perusahaan butuh sumber pendanaan yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Apalagi jika melihat total liabilitasnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas liabilitas perusahaan berasal dari hutang usaha pihak berrelasi. Tentunya hal ini berkaitan dengan PT Kalbe Farma sebagai entitas induknya, dengan jumlah sebanyak 1,8 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, meskipun saham ini punya liabilitas yang tinggi, tapi jumlah hutang berbunganya bisa dikatakan cukup rendah, sehingga hal itu semoga tidak memberikan beban yang sangat signifikan untuk beban bunganya. Untuk komponen ekuitas dapat teman-teman lihat bahwa perusahaan punya ekuitas sebanyak 6,9 T yang naik dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Sekarang kita masuk kepada laba rugi. Teman-teman bisa lihat penjualannya naik dari 18,8 menjadi 20,8 triliun rupiah. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, karena kenaikan penjualan lebih besar dari beban pokok, menyebabkan laba brutonya mengalami peningkatan dari 2,1 menjadi 2,2 triliun rupiah. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Nah, ternyata laba periode berjalan mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari yang awalnya 675 miliar, turun menjadi 671 miliar di tahun 2022. Kita akan lihat apakah yang menyebabkan hal itu terjadi. Ternyata ada kenaikan dari beberapa komponen berikut ini, seperti beban operasi lainnya yang naik dari 3,5 menjadi 11,1. Ada juga kenaikan beban umum dan administrasi dari 156 menjadi 172 dan beban penjualan. Hal inilah yang menyebabkan kenapa laba periode berjalan tidak bisa tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Sekarang kita lihat untuk historical labanya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini punya IPS yang bisa dikatakan konsisten bertumbuh setiap tahunnya, meskipun pada Q3 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Tapi jika dilihat dalam 4 tahun terakhir, IPS-nya selalu konsisten menghasilkan pertumbuhan dari tahun ke tahun.
Dari aspek dividen, saham EPMT ini juga konsisten membagi dividen setiap tahun. Bisa teman-teman lihat, sejak tahun 2018 hingga 2022, mereka konsisten membagi dividen dengan dividen per share yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Dividen yield saat video ini dibuat sekitar 7,4%, pernya 8,3 kali dengan PBV 1,08 kali, yang berarti harga di pasar dengan modalnya bisa dikatakan cukup sebanding. Untuk rasio NPM 3% dengan ROE 12%, angka NPM-nya sangat rendah karena mengingat terjadi penurunan laba di tahun 2022, tapi dari sisi ROE-nya bisa dikatakan cukup baik. Dan menariknya, perusahaan ini punya DER yang bisa dikatakan masih wajar dengan angka 46% saja. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 4%, sempat di 3060, tapi sempat juga di 1600. EPMT ini merupakan salah satu saham yang bisa dikatakan tidak terlalu liquid atau tidak terlalu aktif, sehingga hal itu juga harus menjadi pertimbangan teman-teman sebelum mengambil keputusan. Sekarang kita bahas dari historical PBV-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini dalam 3 tahun terakhir punya rata-rata PBV sekitar 0,9 kali. Hal itu berarti saat video ini dibuat, PBV-nya diperdagangkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata PBV-nya. Dulu hampir menyentuh 1,2 kali, tapi pernah juga turun hingga ke angka 0,74 kali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan, apakah saham EPMT ini menarik di harga 2.760? Menurut saya belum, dengan berbagai pertimbangan yang sudah kita bahas tadi. Tapi apabila teman-teman tertarik membeli saham ini, khususnya teman-teman tertarik dari sisi dividennya yang konsisten dan membagi dividen yang besar, mungkin teman-teman bisa menunggu hingga harganya mendekati angka 2.200. Tapi seperti biasa, ini hanya asumsi dan bukan rekomendasi. Keputusan teman-teman yang tanggung dan kerugian teman-teman yang tanggung juga ya. Nah, sebagai informasi, apabila teman-teman ingin belajar bagaimana cara menganalisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan yang saya sampaikan terkait laporan keuangan, mulai dari komponen kas di kolom aset hingga ke komponen analisa arus kas. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan yang bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.